Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk diri dan kepada seluruh jamaah. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah harta dan milik kita yang paling mahal. Iman dan takwa itulah yang akan kita bawa pada saat menghadap Allah Rabbul Alamin. Iman dan takwa itulah milik kita yang abadi. Karena satu-satunya yang akan kita bawa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah di penggalan ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang khatib tadi bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayah. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah melakukan haji wada, tepatnya saat ada di Arafah. Ketika mendengarkan ayat ini, para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW sedang ada di atas onta, dan karena begitu beratnya ayat Allah ini turun sehingga onta itu tertunduk duduk. Kemudian tidak lama setelah turunnya ayat ini, Rasulullah menyelesaikan haji wada dan kemudian kembali ke Madinah. Dan tidak turun ayat lagi, begitu para ulama dan para ahli tafsir, sampai Rasulullah SAW wafat di Madinah. Karena itu ayat ini merupakan ayat yang terakhir, wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW. Menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa kandungan ayat ini sangat penting bagi kita fahami. Ayat yang pendek ini menegaskan kepada kita bahwa ayat ini menegaskan tentang nikmat Allah yang terbesar. Nikmat Allah yang paling besar untuk umat ini, yaitu Allah telah menyempurnakan bagi kita, bagi umat ini, yaitu agama mereka, yaitu agama Islam. Tidak ada lagi agama-agama yang lain selain Islam. Ibnu Katsir menegaskan bahwa inilah agama yang sempurna. Dan dengan Islam inilah, maka dengan agama dan din Islam inilah umat ini menjadi mulia. Dengan Islam inilah umat ini menjadi terhormat. Dengan Islam dan agama yang sempurna inilah maka kalian akan memperoleh kemenangan.
kalian akan memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Inilah kenikmatan tertinggi. Dan pesan langsung kepada kita, agar kita menjadikan agama ini dan tidak memilih yang lain, rela untuk menerima Islam ini sebagai agama tanpa reserve. Karena apa? Karena inilah agama yang diridhai oleh Allah sebagai bentuk dari kenikmatan tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan." Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan kalimat yang adil. Surat Al-An'am ayat 115. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sekaligus mewajibkan kepada setiap muslim untuk menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun dalam sebuah jamaah. Menjadikan Islam sebagai gaya hidup dalam diri setiap muslim, baik dalam konteks individu maupun juga dalam jamaah. Jamaah rahimakumullah, namun kita menyadari bahwa dengan perkembangan yang semakin kompleks saat ini, tidak sedikit kaum muslimin yang telah terpengaruh, kemudian telah menjadikan gaya hidup selain Islam menjadi gaya hidup keseharian. Tidak lagi memiliki kebanggaan terhadap agamanya. Bahkan ada kecenderungan minder terhadap agamanya sendiri. Takut untuk menegakkan agamanya. Bahkan malu untuk menunjukkan identitas dia sebagai muslim. Sebagai seorang yang telah memperoleh karunia yang terbesar yaitu Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi ahadil quruni qablaha sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in." Faqila ya Rasulullah, kafarisa warum? Faqala, wa manin nasa illa ulaik. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak-jejak umat sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksud Anda apakah mengikuti Persia dan mengikuti Romawi? Rasulullah mengatakan, siapa lagi? Kemudian di hadis yang lain, ini sebuah kekhawatiran Rasulullah yang perlu untuk kita renungkan bersama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La tattabi'anna sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qala faman. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, niscaya kamu mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah sebuah berita peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Islam sebagai nikmat terbesar. Namun justru tidak ada kebanggaan dari umat ini bahkan mengikuti yang lain. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tabi'a millatahum. Walan tarda ankal yahud, dan tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani itu sampai kalian mengikuti mereka, mengikuti milah mereka. Ayat ini tidak mengatakan bahwa umat Islam harus memeluk agama mereka. Tapi ayat ini mengatakan bahwa sampai umat Islam mengikuti gaya hidup mereka. Dari mulai yang kecil
sampai yang besar. Mengikuti milah, mengikuti gaya hidup, kebiasaan, perbuatan mereka. Ini adalah peringatan hadirin jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya umat terdahulu, para sahabat, generasi terbaik adalah mereka-mereka yang awalnya adalah lemah, tapi kemudian menjadi kuat, menjadi bangsa besar yang bisa mengalahkan kerajaan besar Romawi dan Persia. Tidak ada yang menduga ahli sejarah bahwa dari lahan dan dari tanah padang pasir yang lemah, yang gersang itu, muncul sebuah peradaban yang besar, yang membawa kebaikan, yang membawa kemuliaan, yang membawa nilai-nilai yang luhur. Itulah agama Islam. Karena itu hadirin, ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa umat Islam kehilangan kebanggaan terhadap agamanya, malu untuk menunjukkan identitasnya, bahkan tidak bersungguh-sungguh berdakwah dan berjihad untuk menegakkan agamanya. Ini adalah bagian terbesar dari rencana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhkan umat Islam dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, kepada mereka-mereka, terutama kepada kelompok mereka, kepada golongan dan teman-temannya. La tasma'u hadzal Qur'an, jangan kamu mendengarkan Al-Qur'an. Jangan biarkan juga orang-orang muslim mendengarkan Al-Qur'an. Walghaw fihi, dan buatlah kegaduhan, buatlah hiruk pikuk terhadap umat Islam itu, la'allakum taghlibun, pasti kamu akan menang terhadap orang muslim. Jadi salah satu program terbesar dari orang kafir, musuh-musuh Allah, adalah bagaimana menjauhkan umat Islam agar tidak lagi mendengarkan Al-Quran, agar tidak lagi mentadabburi Al-Quran, agar tidak lagi memikirkan dan juga merenungi ayat Al-Quran. Bahkan dengan tegas mengatakan walghaw fihi, dan ciptakan kegaduhan, ciptakan hiruk pikuk, ciptakan kesibukan yang membuat mereka itu lupa terhadap Al-Quran. La'allakum taghlibun, pasti kamu akan menang terhadap mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemenangan generasi awal bukan karena ekonomi, bukan karena persenjataan, bukan karena teknologi, tapi karena keimanannya kepada Al-Quran. Karena keyakinannya kepada Al-Quran, keyakinannya kepada Islam, karena kebanggaannya terhadap Islam. Inilah yang menjadikan mereka menjadi bangsa dan menjadi umat yang mampu membangun peradaban sampai detik ini. Jika pada awal Islam lahir, perbandingan umat Islam saat itu adalah 1 umat Islam banding 1000 orang non-Muslim. Tapi saat ini sudah berkembang menjadi 1 banding 4. Perkembangan yang luar biasa. Namun satu hal hadirin yang satu kita renungkan adalah bagaimana agar Islam menjadi bagian dan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan kita. Setidaknya kesempurnaan Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyimpulkan bahwa Islam itu memiliki 5 tujuan umum. Yang pertama adalah Islam itu adalah agama yang memelihara agama sendiri. Tujuan Islam adalah memelihara agama. Karena agama adalah hal yang mendasar, yang fitri bagi manusia. Karena itu Islam, ajaran Islam menekankan sekali agar setiap kita untuk memelihara agama. Bahkan Islam adalah ajaran yang memberikan kebebasan kepada umat untuk beragama, bahkan larangan untuk memaksa orang lain untuk beragama. Lakum dinukum waliyadin, konsep yang sangat luar biasa dari Islam. Bagimu agama dan bagiku agamaku. Karena agama adalah yang mendasar. Karena itu sampai-sampai Islam melarang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ini adalah
ketentuan dan tujuan umum pertama Islam. Kemudian yang kedua, tujuan Islam sebagai agama sempurna. Yang sempurna bahwa Islam itu adalah tujuan keduanya adalah yaitu memelihara jiwa. Islam memerintahkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang memelihara sarana prasarana untuk dapat menjamin kelangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Islam mengharamkan segala macam bentuk termasuk pembunuhan adalah bagaimana Islam melindungi jiwa sebagai salah satu tujuan umum dari agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin, tujuan utama yang ketiga yang besar dari Islam ini adalah bahwa agama ini bertujuan untuk menjaga akal. Karena itu agama ini sangat memuliakan bahkan menganjurkan agar umat ini mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belajar, dengan menggunakan semaksimal mungkin akan memberikan kemanfaatan yang besar bagi manusia. Islam menjadikan aktivitas mencari ilmu adalah ibadah yang tidak ternilai. Bahkan mereka yang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sangat memuliakan orang-orang. Sehingga aktivitas menganggurkan akal, tidak mencari ilmu adalah sebuah perbuatan dosa. Sehingga mencari ilmu itu kewajiban. Long life education. Kewajiban sepanjang hidup. Minal mahdi ilal lahdi kata Rasul. Mulai dari saat sejak dalam ayunan sampai dengan ke liang lahat. Kemudian tujuan keempat yang besar dari agama ini adalah sebagai agama yang sempurna, yaitu memelihara keturunan. Karena itu Islam menjadikan pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan sekaligus dakwah. Bahkan Rasulullah mengatakan pernikahan itu adalah separuh dari urusan agama. Karena apa? Karena melalui pernikahan akan terjaga keturunan yang baik. Karena itu Islam melarang keras hubungan jenis kelamin yang sama. Karena hubungan seperti ini tidak sesuai dengan fitrah. Bahkan hewan sekalipun tidak melakukan seperti itu. Sehingga sangat mengherankan. Apabila ajaran yang tidak sesuai dengan fitrah, bahkan hewan pun tidak melakukannya, tapi menjadi sesuatu ajaran yang dilegalisir. Sebuah renungan panjang bagi kita. Kewajiban bagi kita untuk terus menyelamatkan bangsa ini. Karena ini adalah bagian dari tugas kita untuk menyelamatkan keturunan. Kemudian, tujuan kelima yang umum yang besar dari agama ini adalah memelihara harta. Karena itu Islam adalah ajaran yang menekankan kita untuk bekerja keras, menghargai kerja. Bahkan harta terbaik adalah harta yang diperoleh dengan kerja keras. Bahkan Allah mensifati, Rasulullah juga menekankan bahwa mereka yang berinfak itu lebih mulia daripada yang menerima. Al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Karena itu Islam agama yang memelihara harta. Boleh melakukan transaksi tapi tidak boleh menzalimi orang lain. Tidak boleh merampas harta dengan cara yang tidak baik. Inilah agama yang mulia yang sempurna ini. Karena itu jamaah rahimakumullah. Kita sebagai entitas yang hidup di komunitas perguruan tinggi masyarakat ilmiah patut menjadi contoh terdepan di dalam memberikan contoh kepada masyarakat tentang kesempurnaan dan kemuliaan agama ini. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengembalikan kejayaan umat ini kecuali kita mengikuti apa yang telah diikuti oleh sebaik generasi, yaitu generasi sahabat. Dan generasi sahabat adalah orang-orang yang sangat yakin dan percaya dengan Islam ini. Itulah yang menjadikan mereka berangkat dari kelemahan, tapi kemudian menjadi bangsa yang besar dan membangun peradaban yang mulia. Karena Islam datang menjadikan kita menjadi mulia dan terhormat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.